Pernah nggak sih teman-teman kalau misalnya lagi live streaming vertikal, teman-teman terpikirkan kalau misalnya kira-kira ini yang gua live streaming ini masuk jam tayang atau enggak, atau cuman setelah gua selesai live streaming itu masuk jam tayangnya? Jawabannya itu simpel guys, teman-teman bisa tonton sampai akhir karena di sini aku akan ngebahas berdasarkan pengalaman aku. Kira-kira kalau misalnya live streaming vertikal atau potret lah kayak TikTok ya, itu masuk ke jam tayangnya 10 juta atau yang 4 juta, dan itu masuk ke jam tayang atau enggak. Nah, hello guys, welcome in Bang Ari Jenong. Jadi teman-teman, sekarang itu YouTube itu ada yang namanya mode vertikal. Nah, mode vertikal ini bisa dibilang yaitu mode yang dimana mempermudah ya para streamer-streamer yang pemula biar dia gampang dicari sama customernya atau ya bahasanya viewernya lah. Nah, kebetulan ini tuh sama banget kayak di TikTok. Jadi potret ya, vertikal. Nah, bukan landscape. Kalau horizontal kan kayak gini guys, horizontal yang biasa-biasanya dipakai sama live streamingnya udah besar lah. Nah, cuman kebanyakan yang streamer pemula mereka itu ngelakuin ya vertikal. Karena apa? Karena dari situ ketahuan kalau misalnya dia mau fokus ke jangka panjang atau ke jangka pendek. Sebelumnya, untuk teman-teman yang fokus ke live streaming vertikal, itu berarti tandanya teman-teman mau fokus biar cepet naik subscribernya atau enggak ya followernya lah, intinya gitu. Tapi secara engagement menurut aku kurang banget kalau misalnya teman-teman fokus ke vertikal. Oke, dari segi subscriber cepet, dari segi pendapatan no, dari segi pameran dari segi viewer ketika teman-teman yang live streaming itu banyak, yes. Tapi dari segi engagement ya, hasil dari live streamingnya itu enggak banget kalau misalnya teman-teman mau fokus ke duit. Tapi teman-teman kalau misalnya cuma sekedar mau dapetin play button dari silver, gold, itu gampang banget kalau misalnya teman-teman dari shorts ya. Karena apa? Karena YouTube itu di tahun 2024 sampai 2025 bahkan nanti 2026 itu bisa dibilang lagi meta shorts dan bakal di boost terus lah pokoknya lah. Yang dia live streaming di vertikal, dia live streaming di dalam kategori short, nah itu bakal di boost terus. Dan ketika udah di boost terus, udah banyak yang nonton segala macam ya, nah baru itu bakal dimainin algoritmanya cuy. Dan kembali lagi, jadi teman-teman yang mau fokus ke live streaming shorts ya, nah itu sebisa mungkin harus tahu tujuannya itu mau jangka panjang atau jangka pendek guys ya. Karena setiap jangka panjang sama jangka pendek itu berbeda-beda tujuannya. Dan pastinya kalau misalnya kalian fokus ke shorts, itu udah pastinya buat aku itu teman-teman pasti mau cepet instan biar dapet play button. Makanya kenapa teman-teman kalau misalnya mau fokus ke YouTube Shorts, itu kebanyakan YouTube pemula itu pastinya dia milih ke vertikal bukan ke horizontal. Kembali lagi, jadi teman-teman yang mau fokus ke video shorts atau vertikal, tentunya dari segi iklannya itu udah sedikit guys. Nah, dari segi engagementnya udah sedikit. Dan kira-kira kalau misalnya teman-teman live streaming vertikal atau shorts itu masuk kemana? Tentunya itu masuk ke live streaming yang vertikal, yaitu yang 10 juta. Tapi kurang lo tahu ya guys ya, karena banyak teman-teman aku yang bilang kalau misalnya dia masuk ke 4 juta, ada yang ke 10 juta. Cuman ketika aku praktek, ya udah masuknya ke 4 juta gitu. Cuman ada teman aku yang bilang 10 juta gitu. Tapi ya aku pedenya buat kasih tahu ke kalian kalau misalnya itu masuk ke 4 juta jam tayang. Coba teman-teman cek aja nanti di di sini di earn-nya, nanti bakal ketahuan. Kayak misalnya contoh yang bertambah yang mana nih, yang kira-kira yang 3000 jam tayang, 4000 jam tayang atau yang 10.000 jam tayang. Kalau menurut aku sih 4000 jam tayang guys ya, yang bakal masuk ke ya kalau misalnya teman-teman live streaming di vertikal atau shorts. Nah, dan itu pastinya akan mempermudah untuk monetisasi. Tapi yang perlu diperhatikan, algoritma teman-teman untuk ketika setelah monetisasi itu bakal ngaruh banget. Jangan sampai ketika teman-teman fokus untuk ngejar monetisasi itu cuma sekedar vertikal doang, nanti setelah monetisasi teman-teman pindah ke horizontal, itu viewernya auto sepi, bakal auto menurun drastis. Karena itu udah bisa dibilang algoritmanya teman-teman itu udah kebacanya itu vertikal bukan horizontal. Jadi ketika teman-teman pindah ke horizontal, dari vertikal ke horizontal, itu bisa dibilang beradaptasi lagi dengan proses yang lama tentunya. Makanya untuk jangka panjang tentunya horizontal itu lebih worth it dibandingkan vertikal secara engagement guys ya. Mungkin itu aja guys ya, semoga bermanfaat and see you next time, bye.